Kita perlu mengucap syukur hari-hari ini ya. Banyak orang yang saat ini mengeluh bagaimana masa-masa sulit yang saat ini dihadapi banyak orang. Saya melihat berita-berita bagaimana berapa banyak perusahaan yang tutup sehingga banyak pengangguran. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah ini menjadi satu kecemasan kita. Sebab Tuhan itu menciptakan kita dengan berkat-Nya. Apa yang saat ini Tuhan sudah lakukan, Dia tidak akan bisa menutupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana apa yang saat ini dihadapi oleh murid-murid Tuhan di masa-masa sulit, apa yang mereka kerjakan ketika dia saat itu dipercaya Tuhan untuk memberitakan tentang kebenaran Allah. Karena Tuhan juga pakai kita dalam menyelesaikan daripada amanat agung, yaitu pekerjaan Tuhan. Lewat pekerjaan saudara, lewat karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang karunia-karunia. Sebab karunia-karunia itu Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Untuk kita saat ini mengalami daripada tujuan Allah, yaitu hidup kita semakin sempurna seperti Kristus. Sebab Tuhan ingin kita mengalami kebangkitan yang kedua kali dan memerintah bersama Bapa. Ini perlu menjadi satu bagian buat pikiran kita. Oleh karena itu, jangan seorang pun di tempat ini yang saat ini tidak punya visi hidup saudara, punya tujuan. Langkahkan hidupmu ke depan, engkau punya tujuan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saudara yang saat ini sudah memiliki tujuan hidup? Angkat tangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yang belum mempunyai tujuan hidup, mulai hari ini saudara perlu mengambil keputusan untuk memiliki itu. Nah, saya percaya saudaraku, bahwa untuk menuju daripada visi saudara, untuk menjadikan pribadi sampai kepada keberhasilan tujuan hidup saudara, tidak akan mungkin kita berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku berikan roh penolong, yaitu apa? Roh Kudus. Bagaimana murid-murid Tuhan ketika dia saat itu mengalami kesusahan, ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, seakan-akan dia merasa lonely sendiri. Tapi Tuhan katakan, aku berikan penolong yang sepadan. Aku berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Jika engkau, Roh Kudus turun atas engkau, maka engkau akan menjadi saksiku, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama minta Tuhan penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah bagaimana murid-murid Tuhan yang saat ini dipakai oleh Tuhan. Ya. Oke. Kisah para Rasul. Pasal 4 ayat 28 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan juga pernah mengalami berkesendirian. Murid-murid Tuhan pernah mengalami kesusahan dan kesulitan. Untuk apa? Melakukan misi Allah. Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan segenap hati. Bukan untuk dirimu, tetapi untuk Tuhan. Firman Tuhan itu. Ini maksudnya apa? Hendaklah ketika engkau mengerjakan apa yang kau hadapi lewat kasih karuniamu, itu menyatakan daripada perbuatan Allah. Lebih-lebih di masa-masa sulit ini, Tuhan akan menampi kita. Mana yang saat ini saudaraku, orang yang ada di dalam Tuhan, mana orang yang saat ini saudaraku, hidup di dalam kehidupannya sendiri dengan hidup dalam dunia. Apa yang dialami oleh murid Tuhan ini saudaraku
adalah menunjukkan bagaimana semangat mereka ketika dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, diancam oleh ahli Taurat. Karena mengapa? Dia memberitakan tentang Yesus yang bangkit, dia memberitakan Yesus sang penyelamat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi ahli Taurat justru menghambat, bahkan saudaraku mengadili. Kita melihat keperbedaan ahli Taurat sebagai orang yang agamawi. Dia pintar tentang pengertian-pengertian firman, tetapi hidupnya tidak menunjukkan firman itu. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan mengalami keperbedaan. Siapa yang dekat dengan Roh Kudus, dia akan menyamai dengan roh itu. Siapa yang saat ini dekat dengan roh Allah, maka hidupnya akan menyamai Allah. Berbicara tentang hidup di dalam kasih, karena Allah adalah kasih. Jadi saudaraku, setiap kita yang hidupnya melekat dengan Allah, maka kasih itu akan menjadi luber di dalam hidupnya. Ada hal yang saya lihat dalam sehari-hari, bagaimana roh agamawi itu ada di dalam diri kita. Saya dulu pernah mengalami itu, saudaraku. Jadi isinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang orang yang saat ini agamawi adalah orang yang merasa dia adalah orang yang paling taat. Aku sudah di gereja, aku sudah melayani, aku sudah melakukan ini, lakukan itu. Tetapi apakah kita menjadi berkat? Tetapi apakah kita saat ini bisa mengimpartasikan kasih itu pada orang lain? Yang ada cenderung orang melihat bagaimana angkuhnya kita, bagaimana kita yang mudah tersinggung, bagaimana kita yang saat ini penuh dengan ketakutan dan khawatir, hidup dipenuhi dengan keinginan memuaskan diri, akhirnya menjadi stres dan sedih hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang agamawi itu orang yang cenderungnya masa bodoh. Dia gak tahu tentang orang lain. Yang penting aku benar. Ketika kamu tidak sesuai dengan aturan ini, kamu yang salah. Salah. Dan terakhir apa? Orang agamawi itu gak mau malu. PD-nya tinggi tapi gak melakukan kebenaran. Saya percaya itu tidak di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Tapi berbeda dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Murid-murid Tuhan benar-benar terlihat bagaimana hidup mereka berkobar-kobar, saudaraku. Dia memberitakan kebenaran. Dia memiliki keadilan. Hikmatnya semakin dipertajam, dia murah hati. Orang dipenuhi Roh Kudus itu tandanya apa? Orang yang mudah bergaul. Mudah senyum, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gak metutut aja gitu. Aku jaga wibawa supaya orang lain sungkan sama saya. Saudaraku yang dikasihi, enggak usah jaim, saudaraku. Orang sungkan sama kamu itu oleh karena perbuatanmu. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu jaga perbuatanmu. Berapa banyak saudara setuju kalau kita mau menjaga perbuatan kita? Yang setuju angkat tangan saudara. Yes, salaman. Jagai perbuatanmu. Supaya orang itu sungkan sama kamu gitu loh, saudara. Perbuatannya semaunya sendiri, saudaraku. Apalagi labil sekali, saudara. Besok sore tempe, saudaraku. Waduh, naik turun orang bingung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia adalah orang yang selalu memperbaharui akal budinya. Ketika dia ditegur, dia berterima kasih. Oke, terima kasih. Aku salah. Aku akan merubah cara pikir saya. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia memiliki empati. Hatinya itu penuh damai. Kalau ada masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru dia ingin mencapai daripada perdamaian. Jangan begitu. Oke. Ada masalah apa sih? Ayo kita selesaikan. Bukan ngomongnya pedesnya kita sana sini, saudaraku, itu Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi. Setiap mendengar perbuatanmu, saudaraku, orang gatal semua telinganya. Amin. Karena apa? Perkataan itu keluar dari hati. Ketika hatimu tidak dipenuhi Roh Kudus, maka perkataanmu akan ngawur. Maaf saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu anak-anakku di tempat ini. Engkau benar-benar menjaga perkataanmu, karena perkataanmu itulah hatimu. Saudara setuju? Salaman katakan, perkataanmu itu hatimu.
Wah, aku kalau saat ini lihat dengar anakku ngomong kepada saudaranya pedes-pedes gitu, aduh geleng-geleng saya. Iki hati ini penuh opo gitu. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini waktunya kita merubah saudaraku. Bahkan hatinya cuma satu. Aku rindu hidupku jadi berkat. Apa yang bisa aku berikan, kau berikan. Saudara, biar aku keadaanku begini. Tetapi ketika engkau naik itulah kesukaanku. Jadi sukaannya menjunjung orang supaya dia lebih berarti. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Ini yang dialami oleh murid Tuhan. Siapakah itu? Yaitu Petrus dan Yohanes. Ketika ditinggal Tuhan Yesus, saudaraku, dia merasa sendiri. Tapi dia disertai kuasa Allah. Sehingga saat ketika ada di dalam penghakiman, di dalam pengadilan, dia berkata, dan ya Tuhan, lihatlah bagaimana mengancam kami. Mereka mengancam kami, dan berikan kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman. Biarpun ada penghakiman, mereka mengancam kami, tapi aku perlu keberanian untuk memberitakan firman. Dia ingin jadi berkat. Saudara, berkat yang saat ini diperlukan banyak orang adalah satu. Mereka menemukan Tuhan. Hari-hari ini saya baca berita berapa banyak perusahaan yang jatuh. Tapi cuma satu, saudaraku. Mereka yang perusahaan berjalan dalam kebenaran, mereka akan lolos berjalan seperti kura-kura, pelan tapi sampai tujuan. Tetapi yang mereka melakukan dengan lupa, melakukan yang tidak benar, dia melompat seperti melompat pagar. Akhirnya dia kecepit dan ke depan dia sulit, ke belakang sulit. Akhirnya dia jatuh. Inilah kebenaran yang perlu kita pegang. Cuman satu, orang yang mendapat uluran tangan Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, saudaraku, ada kuasa yang turun langsung. Apa itu? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Jadi saudaraku, kegerakan perubahan hanya dimulai sebuah penyertaan yang Tuhan izinkan. Ketika Roh Kudus turun tengah-tengah kita. Berapa banyak saudara rindu Roh Kudus memenuhi kita? Angkat tangan minta Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiraba santa karalama santa. Kiralama santa karalama sakaralama siki kakak. Roh Kudus, Engkau yang kuperlukan. Segala persoalan-persoalan yang ada pada kami, hanya Engkau yang sanggup menyelesaikannya. Terima kasih. Aku percaya umat-Mu di tempat ini yang memiliki persoalan, Engkau sudah berikan jalan keluar. Dan Engkau Tuhan membebat hati mereka. Dan Engkau berikan kekuatan baru dan berani memberitakan kebenaran. Karena perubahan yang Tuhan sudah buat di dalam hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, saudaraku, kita melihat di sini saudaraku yang ini. Kalau Roh Kudus turun atas kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka Tuhan mempercayakan untuk kesaksian itu. Karena apa? Roh Kudus turun untuk berkehendak supaya dan saudara memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran. Hal yang benar. Bukan harus berbicara tentang firman, tapi perkataan yang benar. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, membuat murid-murid Kristus berani menyatakan kebenaran tentang kebangkitan dan keselamatan tentang Kristus. Karena kita bukan mati sekali saja, tapi kita perlu menghadapi kebangkitan untuk kita mengalami kenaikan kepada Bapa. Saudaraku, saya melihat Petrus yang sangat berpengalaman dengan Yesus. Bahkan dia pernah menyangkal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi pengalaman itu, next. Ya, pengalaman itu menjadikan dia menjadi pribadi yang hidup cuma satu,
Yang dikejar apa? Dalam pengudusan. Roh Kudus menuntun kita untuk apa? Bukan oleh karena saudara aku penuh Roh Kudus supaya diberkati, karunia aku semakin banyak. Itu tidak salah, itu cuma alat Tuhan untuk mencapai kesaksian. Tetapi yang paling hakiki untuk Tuhan kerjakan lebih daripada karunia, yaitu apa? Engkau mengalami pengudusan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10-11 dikatakan demikian. Ya. Oke, next. Next, coba dibantu sana aja. Ini masih bermasalah. Oke. 1 Petrus pasal 5 ayat 10-11 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus. Ya, dalam Kristus kepada kemuliaannya kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Coba, Petrus yang sangat dekat dengan Yesus, dari hidupnya yang bukan seorang terpelajar, dia orang awam, dia menemukan sesuatu ketika bersama dengan Tuhan. Apa? Allah sumber segala kasih karunia. Saudara bisa hidup, saudara bisa mengerjakan apa yang saudara bisa kerjakan hari ini, dan saudara tetap eksis sampai hari ini. Tapi dia akan lebih daripada itu, saudaraku. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan kerjakan di dalam karunia-karunia itu. Ya, untuk melengkapi saudara, karunia-karunia itu adalah satu hal untuk membawa orang bertemu dengan Tuhan. Saat ini pengalaman saya, ketika saya dipakai Tuhan, hanya satu hal yang saya lakukan. Apa? Kemurahan hati. Saya diberi Tuhan karunia kemurahan hati. Saya suka memberi, suka menolong. Tapi satu hal itu yang kita fokuskan, Tuhan tambahkan lagi, saudaraku. Apa? Pemberitaan firman, kebenaran. Karena mengapa? Dari saya memberi, itu ada pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan bukakan. Lalu saudaraku, saya diberi kesempatan oleh Tuhan meningkatkan lagi penggembalaan. Setelah penggembalaan dan seterusnya pengajaran dan seterusnya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak pernah berhenti sampai di situ. Tuhan tambahkan lagi. Dan sampai hari ini, apakah Tuhan berhenti? Enggak. Tuhan akan melipatkan lagi. Ini tandanya saudaraku, semakin saudara mulia, maka Tuhan memakai engkau. Engkau akan di dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. Ini yang Tuhan izinkan, saudara. Oleh karena itu saudara bersyukur kalau saat ini engkau mulai mengalami daripada kebaikan Tuhan lewat karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Ada beberapa karunia yang saya pelajari yang akan memperjumpakan orang lain ini bertemu dengan Tuhan. Pertama, saudaraku, karunia nubuat. Apa karunia nubuat? Menyatakan kebenaran Allah tentang arah masa kini dan masa depan. Saudara, saya percaya ketika engkau semakin dipenuhi Roh Kudus akan menuntun engkau untuk melengkapi saudara dalam melakukan pelayanan supaya kerajaan Allah ini tersebar. Tetapi dari karunia ini saudara dibawa untuk satu tujuan supaya hidupmu tambah kudus. Oleh karena itu ketika engkau punya karunia nubuatan ini, menyatakan kebenaran Allah, berarti apa? Engkau bisa bercerita bagaimana firman Allah itu hidup. Bagaimana firman Allah itu menyatakan diri pada mereka.
Dan bagaimana mereka nanti ke depan dia akan mengalami seperti ini, dan seperti ini. Ada seseorang saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saat itu bingung, pelayanan apa ya Pak ya yang saya ini bisa kerjakan. Dan kalau ada orang yang berkata begitu, saya paling senang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, kamu nanti akan jadi pengajar, dia bilang gitu. Masa Pak? Iya. Saya ini paling tidak senang baca Pak. Enggak, tapi kamu akan jadi pengajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lama dia sadar, iya Pak, saya sekarang jadi senang belajar. Karena mengapa? Ketaatan. Kamu ketika engkau melakukan karunia yang Tuhan percayakan lewat mentor yang saat ini melihat engkau, dan engkau akan berjalan sebagaimana Tuhan izinkan. Dan engkau akan tahu apa yang akan terjadi dan masa depan yang akan terjadi. Jadi Tuhan itu sudah bukakan jauh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang pemimpin itu adalah seseorang yang bisa melihat di depan dan yang akan datang. Kalau seorang pemimpin hari ini tidak bisa melihat besoknya dan yang besar, hari ini enggak akan terlindas. Ini saudaraku yang membuat kita menjadi bangkrut. Yes. Karunia melayani yang lain dengan cara menjawab kebutuhan apapun yang mereka miliki. Mereka menjawab kebutuhan pengetahuan, hikmat, bahkan pertolongan finansial. Apa yang mereka saat ini butuhkan? Supaya apa? Yang mereka miliki akan berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, karunia mengajar. Memperlengkapi tubuh Kristus untuk mengenal dan mentaati Allah. Bagaimana dia mengajar. Setiap pengajaran-pengajaran itu tujuannya cuma satu. Orang mentaati kepada firman Allah dan melakukan firman. Karunia menasihati, mempunyai kata-kata dorongan, menantang orang lain untuk bertindak. Saudara, karunia menasihati itu ada bagian daripada seorang motivator. Ya, mempunyai kata-kata yang mendorong. Kamu jangan takut, karena Allah menyertai engkau. Kamu tidak usah khawatir, karena di depan ada sesuatu yang baik. Dan menantang orang lain, orang tersebut untuk bertindak. Hari ini jangan berhenti di sini, terus melangkah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang demikian ini adalah orang yang akan dipakai Tuhan lebih lagi. Karena dia bisa menuntun orang di dalam kehidupan pembaharuan. Setiap orang ini butuh nasihat. Saya tanya, berapa banyak saudara di sini yang tidak butuh nasihat? Saya sendiri butuh nasihat. Oleh karena itu, mari kita saling menasihati. Saudara butuh nasihat, masuk KM. Bisa kita saat ini saling bisa menasihati. Amin. Siapa yang belum KM? Angkat tangan, ikut KM. Yes, ini waktunya saudara. Next. Oke. Karunia memberi. Saudara adalah orang yang berkemurahan hati. Berbagai sumber-sumber dengan murah hati sehingga karya Allah dapat maju. Ini yang kita butuhkan di dalam kegerakan gereja. Memberi sumber-sumber apa? Sumber pengetahuan, sumber apa? Sumber delegasi, sumber apa? Sumber untuk melakukan sesuatu untuk orang lain supaya tertolong. Sumber apa lagi? Sumber yang saat ini bisa kita berikan supaya orang itu maju. Pak, saya hari ini tidak bisa makan Pak. Karena saya saat ini perlu sesuatu yang harus saya kerjakan sehingga dana saya habis untuk usaha kami dan kami tidak bisa makan. Baik, aku hari ini akan bisa beli makan buat kamu. Saudara, jangan seorang pun mendengar orang tidak bisa makan. Jika engkau tahu, langsung dia beri. Amin. Berapa banyak saudara saat ini rindu untuk bisa memberi makan seseorang? Yang rindu angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Yes.
Saya kalau melihat orang yang tidak bisa makan, ketika dia menerima berkat yang saya berikan dan bisa kenyang, rasanya Tuhan terima kasih Tuhan. Jadi berkat. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan orang dipenuhi Roh Kudus ketika orang menemukan Tuhan. Yes. Karunia kepemimpinan. Mereka suka apa? Membagi visi, menunjukkan arah, dan memberdayakan kepada orang-orang lain. Oke, ada sesuatu yang baik buat engkau. Lakukan seperti ini. Setelah mereka melakukan berhasil, lalu diimpartasikan kepada orang lain. Dikerjakan oleh orang lain. Seorang pemimpin melahirkan pemimpin. Jadi dia bukan orang yang mandul. Tetapi dia melahirkan pemimpin lagi. Melahirkan pemimpin lagi. Demikian juga karunia kemurahan hati, yaitu mendemonstrasikan anugerah Allah kepada mereka yang bergumul dan menderita. Dia menyatakan anugerahnya. Dia tidak segan saudara yang kasih Tuhan menolong. Saya sekitar 40 tahun yang lalu ada seorang ibu, dia itu dukun pijet. Justru anak saya yang nomor 2, saudara Daniel, itu yang menolong lahirannya, itu dukun pijet saudaraku. Orang Batak, orang dari Medan saudara. Ya, Ibu Siahaan namanya, Ibu Siahaan. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu saat dia mau meninggal, dia pesan sama saya, Pak Teguh tolong. Kalau saya dipanggil Tuhan, tolong anak saya pelihara. Ada 2 saudaraku, yang satu SMP, yang satu SMA saudaraku. Saya itu masih kecil, anak saya Nino ini masih bayi saudara. Saya sudah dititipkan orang saudaraku. Untuk anaknya saya bina, saya hidupi saudara. Tapi saya tidak punya rasa sedih, saya tidak punya rasa bagaimana nantinya itu ketakutan, tidak, tambah senang saudaraku. Baik, akan saya bimbing anak bapak, anak-anak ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Suatu saat anaknya yang pertama yang sudah lulus SMA, dia menikah dan sekarang ini anaknya sudah mahasiswa UNER, alumni UNER. Yang satu lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, adiknya namanya itu Parisma Siahaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia nikah dapat pengerja dari Pak Dolvi Mema. Dulu pernah di sini. Dia dapat menikah dengan pengerjanya Pak Dolvi Mema dari GPDI itu Jalan Mawar. Lalu diboyong ke Sidoarjo. Lalu meninggal saudaraku berapa bulan yang lalu, sekitar September lalu meninggal saudaraku. Waduh saudaraku, oleng saudaraku yang dikasih Tuhan. Anaknya sudah besar, sudah lulus saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara tahu, ketika dia punya masalah, tidak ada satupun saudara yang menerima dia. Saya kasihan sekali. Akhirnya dia menghubungi saya, Mas, aku mau kembali lagi. Saudara, kalau saudara tidak punya karunia berkemurahan hati, engkau sulit menerima. Dia sudah punya anak dan dia akan punya cucu. Saudaraku harus kembali ke saya lagi. Oleh karena saya sebagai seorang yang senang dengan karunia ini, baik-baik tak peluk lagi saudaraku. Akhirnya apa? Saya tambah anak lagi. Tambah cucu lagi saudara. Anakku dulu yang pergi sekarang kembali lagi. Saya justru bersyukur ketika ada orang yang saat ini saya bisa menjadi berkat buat dia saudaraku. Yes. Inilah kehidupan yang dalam Roh Kudus. Oleh karena itu ini pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus agar kita bisa menjadi alat Tuhan dalam kebenaran. Dan Tuhan saudaraku bersuka oleh karena ini merupakan persembahan yang hidup di hadapan Allah saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan oleh karena Roh Kudus. Tadi Petrus bersama Yohanes memiliki keberanian dan rela menderita biarpun dia saat itu dihakimi. Dan mereka saudaraku cuma minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan kami dengan keberanian-Mu, dengan
Roh Kudus-Mu. Roh Kudus itu roh yang membawa keberanian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, mengapa Petrus dan Yohanes mampu mengalami kehidupan seperti itu? Saya percaya ini adalah kerinduan kita semua. Yang saya melihat begini, saudaraku. Dia memiliki hidup yang erat dengan Tuhan, memiliki hubungan hidup yang erat dengan Tuhan. Next. Oke. Hidup memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Coba. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Ini adalah cerita atau kisah tentang anak yang saat itu, saudaraku yang tidak mau dibina, anak yang tidak mau diasuh oleh orang tuanya yang mengasihi. Ketika dia datang kepada Bapa dan minta daripada harta bapaknya, dia pergi. Ketika dia pergi, saudaraku, ternyata bagaimana kisah seseorang anak yang jauh dari bimbingan orang tua, dari asuhan orang tua. Tolong hidupkan lagi. Ya. Lalu ya Pak, menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudaraku, orang yang jauh daripada Bapa itu akan memiliki kepribadian yang rendah diri. Sebetulnya kita anak Bapa, saudaraku, bangga dan dia akan memiliki pede. Tetapi karena tanpa asuhan seorang Bapa, itu menjadi pribadi yang rendah diri. Wes aku gak jadi anakmu ndak apa-apa Pak, aku jadi pegawai aja cukup. Karena mengapa? Dia tidak pernah dalam asuhan. Seseorang hidup dalam asuhan Tuhan, yang hidupnya makin melekat dengan Tuhan, mereka akan dipenuhi segala sesuatu. Dan orang yang dipenuhi, saudaraku, dia semakin pede seperti Petrus dan Yohanes. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadar betapa kita perlu semakin hari melekat dengan Bapa. Kemanapun kau berjalan, jangan seorang pun tinggalkan Bapa. Di mobil kau bisa berdoa, di sepeda motor pun kau bisa memuji Tuhan. Di kantor pun kau bisa, saudaraku, mendengarkan dari suara-suara firman. Jadi engkau tetap dalam asuhan, karena Roh Kudus itu berbicara setiap saat. Dan Roh Kudus akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang akan datang. Maaf saudaraku, ketika Roh Kudus tidak memenuhi kami, saya akan sulit untuk memberitakan firman. Jadi setiap pemberitaan firman, saya cuma minta Tuhan, apa yang harus saya beritakan. Tapi hari-hari ini, ingat, kita perlu belajar dekat dengan Bapa, supaya kita tidak kehilangan arah. Kita dalam asuhan Bapa. Memang Tuhan itu memberikan kebebasan pada kita. Hidup itu pilihan. Saudara bebas memilih. Tetapi bagaimanakah ketika kita memilih jauh daripada Tuhan? Maka hidup kita kehilangan arah dan pasti menjadi sengsara. Akibat kesengsaraan itu, saudara akan menjadi orang yang paling menderita. Akhirnya apa? Rendah diri. Saudara. Bukan rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri, saudara. Aku tidak berhati, aku gak akan berhati. Saudaraku, demikian juga kita. Mungkin ada di dalam gereja, di dalam pelayanan. Tapi ketika hati kita jauh daripada apa yang ditentukan Tuhan, ini kita sudah melanggar daripada hubungan kita dengan Bapa. Kita sudah jauh dengan Bapa. Kita sudah tidak lagi melibatkan Bapa. Karena apa? Aku kita.
Saudara, saya rindu, lebih-lebih yang ada di mimbar ini. Saya pesan saudaraku, hati-hati. Pegang kekudusan. Kekudusan itu cuma satu, saudara, bukan karunia. Engkau bisa karunia menyanyi, bisa musik semua, bisa berkhotbah. Tapi kalau hidup kita saat ini gak bisa jadi teladan hidup dan berkat, saya katakan, engkau sedang mengkhianati Bapa. Jangan jadi pengkhianat Bapa. Apa itu? Perkataan kita, sikap kita, saudaraku. Kalau engkau saat ini mengalami begitu, saudaraku, lebih baik berhenti dulu. Maaf saya ngomong, termasuk saya. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada di mimbar. Ketika engkau saat ini masih hidup belum tidak jadi berkat, lebih baik res dulu. Setelah itu, ketika engkau sudah siap bangkit lagi, karena kita sama dengan mengkhianati Bapa. Jangan menjadi pengkhianat Bapa. Amin. Berapa banyak saudara tidak menjadi pengkhianat Bapa? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan Yesus Kristus. Haleluya. Salaman katakan, jangan menjadi pengkhianat Bapa. Ingat perkataanmu. Hati-hati yang ada di mimbar ini. Hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita ini menjadi anak saudaraku, kita akan memiliki satu kehidupan di mana pola pikir kita akan selalu dibawa dalam kemuliaan Bapa, saudara. Next. Hai kamu orang yang tidak setia, yang menjadi pengkhianat Bapa, engkau sudah melayani, tetapi hatimu jauh daripada aku. Engkau akan melakukan dari maumu sendiri. Kamu orang yang tidak setia kepada aku. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia dengan cara-cara duniamu itu adalah permusuhan dengan aku. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat daripada dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Engkau melayani, tapi kau jadi musuh Allah, itu namanya pengkhianat. Amin. Katakan, aku bukan pengkhianat. 2, 3. 2, 3. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iya, kita perlu sadar, hidup kita perlu juga melihat daripada kenyataan-kenyataan. Ketika kita mengkhianati Bapa, bukan saja di mimbar, tapi di luar. Di mana engkau diberikan kasih karunia, engkau menjadi pemimpin, karunia tadi. Engkau bisa jadi pengajar, karunia tadi. Tetapi saudaraku, engkau juga melanggar daripada ketentuan daripada hukum negara. Saya membaca sebuah surat di balik jeruji besi. Seorang penjabat negara yang saat itu jatuh karena mengapa? Karena melanggar daripada hukum negara. Dari jeruji besi dia menulis surat. Ini jenderal saudaraku yang masuk penjara saudaraku karena melanggar hukum. Dalam jeruji tahanan yang sempit, saya terus merenungi betapa rapuhnya saya sebagai manusia yang tak pernah terbayangkan. Jika sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tak terberikan. Demikian penyesalan kerap tiba di belakangan, tertinggal dalam amarah dan murka yang mendahului. Saudara, ketika engkau menjabat, itu amanah. Demikian juga jabatan kita ada di dalam pelayanan ini, itu amanah. Hanya untuk Tuhan. Mari kita berpikir, segala sesuatu berfokus kepada Allah. Ini seorang penjabat jenderal yang begitu dia kaya dan terkenal dan terhormat. Terperosok oleh karena apa? Dia sedang mengkhianati Bapa. Dia tidak melakukan kebenaran di dalam kepemimpinannya. Tidak memfungsikan kepemimpinannya. Akhirnya Tuhan jatuhkan. Iblis bertepuk tangan. Ada kata-kata begini saudaraku. Jabatan saudara itu oleh karena kepintaran bisa.
Oleh karena hobi saudara, bisa. Saya melihat teman saya lulusan cuma SD, tapi lukisannya bagus. Hari ini saudaraku, satu lukisan harganya bisa sampai 100 juta. Karena hobi. Dia bisa kaya. Tetapi Roh Kudus bisa membuat engkau kaya. Tapi bukan berhenti sampai engkau kaya, tapi sampai engkau masuk surga. Nah, ada satu kata-kata bijak begini. Orang pinter itu tandanya apa? Cara berpikirnya itu dipenuhi dengan keinginan. Tapi orang bijak, dia memutuskan dengan suatu tujuan dan kebutuhan. Saudaraku, saya rindu hari ini saudara menjadi orang bijak. Jika kau punya duit, jangan engkau hanya ngumbar keinginan. Amin. Tetapi bagi uangmu dengan bijak untuk kebutuhanmu ke depan karena hidupmu masih panjang. Demikian juga kita tidak tahu kesulitan yang akan datang. Tetapi ketika engkau bijak, maka engkau akan diselamatkan. Nah, bijaklah engkau mempergunakan uangmu. Demikian juga bijaklah engkau menuntun langkahmu. Tetapi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan melangkah dengan keberanian. Dengan kesulitan apapun juga, Tuhan akan tolong kamu. Demikian juga ketika engkau saat ini melangkah, ada dua hal yang akan tarik-menarik dengan engkau. Iblis akan menarik engkau kepada dunia. Tetapi Tuhan akan tetap mendorong engkau menuju pada kerajaan Allah. Sekarang mana yang kau pilih? Hidup itu pilihan. Next. Ya, next. Tolong. Tulisan Paulus seperti ini. Roma 8, 14. Coba Roma 8 sebelumnya. Oke. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin Roh Kudus, engkau akan terpelihara sebagaimana engkau dibina sebagai seorang anak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan sebagaimana engkau masuk dunia dan engkau akan diperbudak oleh dunia. Apa jadinya? Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, oke? Menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang dijanjikan, yang dijadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Akhirnya apa? Engkau hatimu lapang, merdeka. Engkau memuji Tuhan, bisa bebas. Engkau bekerja dengan sukacita karena engkau tidak lagi diperbudak oleh dunia, oleh keinginan-keinginan. Tetapi engkau diajarkan Tuhan untuk menjadi seorang yang bijak untuk mengelola kehidupan bukan saja hari ini, tapi memerintah sampai di sorga. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Tuhan, haleluya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita minta Roh Kudus. Berapa banyak saudara rindu penuh perlu Roh Kudus? Berapa banyak saudara perlu Roh Kudus? Yang perlu bangkit berdiri. Saya rindu musik kembali.